selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang gangguan intelektual atau tunagrahita. Peristilahan tentang gangguan intelektual atau tunagrahita berkembang sesuai dengan definisi yang dikeluarkan oleh Asosiasi dari Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, AAMD atau American Association Mental Deficiency mengeluarkan istilah gangguan intelektual atau tunagrahita ini dengan istilah mental deficiency. Kemudian pada tahun 1960 sampai 1990, AAMD berubah nama menjadi AAMR atau American Association Mental Retardation. Nah, AAMR ini mengeluarkan istilah mental retardation untuk gangguan intelektual atau tunagrahita, dan istilah ini pernah berkembang di Indonesia dengan nama mental retardasi. Kemudian sekitar tahun 2000-an, AAMR kembali berubah nama menjadi AAIDD atau American Association Intellectual and Development Disability. Nah, AAIDD ini mengeluarkan istilah intellectual disability yang kemudian diterjemahkan menjadi gangguan intelektual. Nah, di Indonesia istilah yang banyak digunakan sekarang ini adalah tunagrahita dan gangguan intelektual. Tapi yang lebih umum yang banyak dipakai adalah tunagrahita. Siapakah yang dipertimbangkan sebagai individu dengan gangguan intelektual? Nah, menurut AAIDD, mereka yang termasuk gangguan intelektual adalah mereka yang memiliki hambatan yang disebabkan keterbatasan secara signifikan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang mencakup keterampilan-keterampilan sosial dan praktek sehari-hari. Nah, gangguan intelektual ini termanifestasi selama masa perkembangan sampai umur atau usia 18 tahun. Kemudian, apa yang dimaksud dengan fungsi intelektual? Fungsi intelektual ini mengacu kepada kapasitas mental umum seperti belajar, bernalar, memecahkan masalah, dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk mengukur fungsi intelektual adalah dengan menggunakan tes IQ. Secara umum, skor tes IQ untuk anak gangguan intelektual itu sekitar 70 atau setinggi 75. Ini menunjukkan keterbatasan dalam fungsi intelektual. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perilaku adaptif? Perilaku adaptif terdiri dari kumpulan keterampilan konseptual, keterampilan sosial, dan keterampilan praktis yang dipelajari dan dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keterampilan konseptual termasuk bahasa dan literasi, misalnya konsep tentang uang, konsep tentang waktu, konsep tentang angka, dan pengarahan diri sendiri. Keterampilan sosial adalah keterampilan interpersonal, tanggung jawab sosial, harga diri, kewaspadaan, penyelesaian masalah sosial, dan kemampuan untuk mengikuti aturan-aturan, mematuhi hukum, dan untuk menghindari mereka menjadi korban. Terutama ini dibutuhkan untuk anak gangguan intelektual. Keterampilan praktis adalah aktivitas hidup sehari-hari, misalnya perawatan pribadi, keterampilan dalam bekerja, keterampilan dalam perawatan kesehatan, melakukan perjalanan atau transportasi, jadwal atau rutinitas, keselamatan, bagaimana menggunakan uang, dan bagaimana menggunakan telepon. Tes terstandarisasi juga dapat menentukan batasan dalam perilaku adaptif.
Jadi bisa juga menggunakan tes yang sudah terstandarisasi. Tetapi dalam mendefinisikan dan menilai gangguan intelektual, AAIDD menekankan bahwa ada faktor tambahan yang harus dipertimbangkan, seperti lingkungan komunitas yang khas dan budaya individu di mana anak gangguan intelektual itu berada atau tinggal. Kemudian keragaman linguistik dan perbedaan budaya dalam cara orang berkomunikasi, beraktivitas, dan berperilaku. Kemudian mengasumsikan bahwa keterbatasan pada seseorang sering berdampingan dengan kekuatan. Jadi ada di samping keterbatasan seseorang, kita meyakini bahwa ada kekuatan yang dimilikinya. Dan bahwa fungsi kehidupan seseorang akan meningkat jika diberi dukungan yang sesuai. Support tentu sangat penting bagi seorang anak. Hanya berdasarkan evaluasi dengan banyak sisi seperti itu yang dapat menentukan apakah seorang memiliki gangguan intelektual dan menyesuaikan dengan rencana dukungan individu. Jadi dalam menegakkan identifikasi dan asesmen untuk anak gangguan intelektual, banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti tes IQ tadi, kemudian beberapa pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan. Klasifikasi anak gangguan intelektual. Yang pertama, gangguan intelektual ringan, level IQ 50-55 sampai 70. Ini ada 85%. Kemudian gangguan intelektual sedang atau level IQ 35 sampai 40 sampai 50-55. Ada sekitar 10%. Kemudian gangguan intelektual berat atau level IQ 20-25 sampai 35-40. Ini terdiri dari 3 sampai 4%. Kemudian gangguan intelektual sangat berat atau level IQ di bawah 20 atau 25, menempati 1 sampai 2%. Kemudian ada juga gangguan intelektual tidak terspesifikasi. Ini ada asumsi bahwa yang mengalami gangguan intelektual tetapi inteligensinya tidak teruji dengan tes standar. Nah, kita masuk pada klasifikasi yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, gangguan intelektual ringan, IQ berkisar 50 sampai 70. Ini terdapat 85% dari populasi gangguan intelektual. Dapat belajar pengetahuan dan keterampilan kurang lebih setingkat kelas 6 SD. Jadi ada kemungkinan yang di bawah dari kelas 6 SD, ada kemungkinan di atas dari kelas 6 SD. Mereka dapat hidup mandiri, kemudian dapat hidup dalam masyarakat, tetapi mungkin membutuhkan sedikit pengawasan. Kemudian gangguan intelektual sedang, IQ berkisar 35-49 sampai 50-55. Terdapat 10% dari populasi gangguan intelektual. Mereka dapat belajar pengetahuan dan keterampilan kurang lebih setingkat kelas 2 SD. Pemberian pelatihan keterampilan sederhana sehingga dapat bekerja di bidang yang membutuhkan sedikit keahlian. Jadi mereka dapat dilatih keterampilan-keterampilan sederhana, misalnya melakukan penyortiran yang tidak membutuhkan pemikiran. Kemudian dapat hidup dan bekerja dalam pengawasan dan masyarakat dengan pengawasan. Jadi kalau gangguan intelektual ringan tadi itu dengan sedikit pengawasan, kalau gangguan intelektual sedang ini dengan pengawasan. Kemudian gangguan intelektual berat, IQ 20-25 sampai 30-40. Nah, mereka ada
sekitar 3-4% dari populasi gangguan intelektual. Mereka dapat belajar bicara dan dilatih bina diri dasar. Mereka dapat belajar keterampilan praakademik tertentu seperti alfabet, misalnya belajar menyebut huruf-huruf. Biasanya hidup dalam pengawasan yang ketat. Kemudian gangguan intelektual sangat berat, IQ di bawah 20-25. Mereka ada sekitar 1-22% dari populasi gangguan intelektual. Perkembangan optimal hanya dapat dicapai dalam lingkungan yang sangat terstruktur, pengawasan yang konstan, dan pengasuhan individual. Mungkin dapat melakukan tugas sederhana dalam pengawasan yang sangat ketat. Nah, demikian pembahasan kita untuk anak gangguan intelektual atau tunagrahita. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi setiap spesifikasi atau setiap klasifikasi.